Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang hijrah. Jawab Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang masih tetap ada itu adalah jihad dan niat kita. Jihad dan niat kita. Itu terus kita laksanakan hijrah ini tadi terhadap niat dan jihad kita. Orang yang hendak berubah modalnya cuma dua. Ada tak niatnya? Sungguh-sungguh apa tidak? Itulah modal untuk berubah. Modal untuk hijrah, modal untuk pindah cuma dua macam. Niat, sungguh-sungguh. Kalau ada niat, ada sungguh-sungguh, barang jadi. Ada niat, tidak sungguh-sungguh, tidak jadi. Sungguh-sungguh, tidak ada niat, tidak jadi juga. Makanya niat dan sungguh-sungguh. Adanya niat dan ada sungguh-sungguh. Apa baik? Kita nak melaksanakan salat, niatnya ada apa tidak? Kita nak melaksanakan daripada ibadah puasa, niatnya ada apa tidak? Sungguh-sungguh apa tidak? Kalau niatnya ada, kemudian tidak sungguh-sungguh, tidak jadi. Mana bisa nak puasa beda? Ayyamul bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Nyengoklah keadaan. Nah, jawaban nyengoklah keadaan itu tidak sungguh-sungguh namanya. Nyengoklah keadaan. Bisa nak puasa dah? Aman terbangun puasa, aman tak terbangun tak puasa. InsyaAllah tak puasa. Karena tidak ada sungguh-sungguhnya tadi. Niatnya sudah ada, cuma tak sungguh-sungguh. Subuh apa tidak besok? Tergantunglah. Tengok aman terbangun salat subuh, aman tidak. Insyaallah kita tidak akan salat subuh karena tidak ada kesungguh-sungguhan. Jadi modal untuk berubah itu cuma dua. Apapun itu. Pertama niat dan yang kedua adalah kesungguh-sungguhan. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang masih tetap ada itu adalah niat dan sungguh-sungguh. Kalau hijrahnya secara fisik tidak ada lagi, tidak ada pindah lagi gitu. Paling-paling kalau memang kondisi kita sekarang sudah tidak bagus lagi, tidak kondusif lagi, kita berada pada satu tempat cuman tidak bagus lagi lah lingkungan ini tadi, boleh kita pindah. Pindah dalam artian kata pindah tempat, mencari tempat yang bagus, ya. Tapi kalau tempat ini masih inilah, yang banyak harus kita laksanakan adalah hijrah secara niat dan secara kesungguh-sungguhan. Di dalam satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh perbuatan itu sangat bergantung kepada niat. Gawe apapun tergantung kepada niat. Wa innama li imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya
segala sesuatu itu sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrah ini karena dunia yang diraihnya ataupun wanita yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya itu sesuai dengan yang telah diniatkannya tadi. Kita karena siapa? Ya, kalau orang pindah itu karena dunianya, dia akan dapat dunianya. Kalau pindah itu karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia mendapatkan wanita yang dinikahinya. Tapi siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ya Allah dan Rasulnya ini tadi. Jadi sangat bergantung kepada niat. Segala amal perbuatan itu sangat tergantung kepada niat. Maka jangan dilupakan dengan niat, supaya akan bernyanyi amal ibadah. Kita membasuh wajah kita, membasuh tangan kita, membasuh kepala kita. Kalau diniatkan akan menjadi ibadah. Tapi kalau tidak diniatkan, berau biasa, tidak akan ada nilai ibadahnya. Kalau diikuti dengan niat, ya. Nah di sini, jadi hadis ini memberikan pemahaman kepada diri kita bahwa apapun yang dilakukan itu sangat bergantung kepada niat kita. Apa yang telah kita niatkan. Orang kalau ingin berubah, ada tak niatnya, ada tak kesungguh-sungguhannya. Sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Fudhalah bin Ubaid. Beliau pernah bertanya pada Haji Wada. Haji Wada itu pada tahun ke-10 Hijriah, tahun 632. Ya, tahun 632 pada tahun 10 Hijriah. Dalam Haji Wada ini haji perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, ala ukhbirukum manil muhajir. Sedalum, aku nyok tahu kamu siapakah orang yang hijrah itu. Belum ya Rasul. Kalau tidak kamu aku tunjukkan siapa yang dimaksudkan dengan orang yang hijrah itu. Seluruhnya terdiam, tidak satu pun menjawab. Beliau mengatakan, al-muhajir man hajara zunub wal ma'asi. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala dosa dan segala perbuatan maksiat. Itu dikatakan dengan hijrah. Kalau dia masih berkubang dalam maksiat dan dosa, belum hijrah namanya tadi. Belum hijrah. Kalau dia sudah dikatakan dengan hijrah, dia meninggalkan segala dosa dan segala kemaksiatan, segala kesalahan, az-zunub wal khataya. Caranya bagaimana? Kalau kita sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara meninggalkan daripada perbuatan dosa dan kesalahan kita ini, segala kemaksiatan kita, taubat kepada Allah. Taubat. Itu orang yang hijrah. Ya. Tidak ada orang yang lepas daripada perbuatan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah
mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang hijrah. Ya. Hijrahnya kita dari dosa dan dari segala kesalahan kita ini tadi. Caranya mana? Kita taubat. Apakah salat sunat taubat? Apakah zikir-zikir yang kita bacakan yang mengandung daripada rasa penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah melakukan perbuatan dosa, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang biasa dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang biasa dibacakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dia mohonkan ampunan kepada Allah ya atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Ya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Zikir yang biasa dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak. Ya, paling banyak zikir-zikir kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melaksanakan salat sunat taubat. Salih sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Salat sunat taubat kita 2 rakaat. Dengan segala dosa yang telah kita lakukan, kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambut raih Allah ini tadi. Karena orang bisa selamat itu sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia sering melakukan hijrah kepada Allah. Inni muhajirun ila rabbi. Ya, sungguhnya aku orang yang biasa melaksanakan hijrah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia galak melaksanakan hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik, dia kata masalah. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak kata. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Taubat kita, ya, minta ampun kita. Nak bersih itu tidak kata tidak. Ya. Tapi Allah tidak akan pernah peduli. Nak besar mak mano, memenuhi angkasa jagat raya, memenuhi daripada perut bumi. Selagi kita memang datang kepada Allah, mohonkan kepadanya, Allah pasti memberikan ampunannya. Dia tidak akan pernah peduli. Nak sebesar mana dosa yang pernah kita lakukan. Nah di sini. Jadi itu orang yang dikatakan dengan orang yang hijrah. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-muhajir man hajara ma harramallahu ilaih. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala hal yang diharamkan bagi dirinya. Selagi kita masih dalam keadaan tidak bisa melepaskan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, belum bisa dikatakan dengan hijrah. Makan kita yang haram, minum kita yang haram, pakaian kita yang haram, usaha kita yang haram, seluruhnya haram, modelnya haram, usahanya haram. Ya. Yang dikatakan dengan orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala hal yang diharamkan kepada dirinya. Ada
seseorang. Jadi waktu dia berdoa di hadapan Ka'bah, dirapatkan dadanya ini tadi ke dinding Ka'bah ini tadi, ya, sambil berurai banyu matonyo metu, ya, menangis dia sudah nih tadi. Rasulullah sambil lewat sambil menegur, "Mamano doa kau tuh bakal dikabulkan oleh Allah. Yang kau makan haram, yang kau minum haram, yang kau pakai haram, yang kau usaha haram, modalnya haram, haram galau-galau. Mamano Allah nak mengampuni dosa-dosamu." Ya. Artinya bagaimana? Bahwa orang yang hijrah dari hal yang diharamkan oleh Allah dengan meninggalkannya, tidak punya pilihan yang lain. Ya. Kalau kita hijrah dari hal yang diharamkan oleh Allah dengan meninggalkannya, tidak lagi noleh-noleh. Usaha tidak ada lagi dengan usaha yang haram. Ya, makanan tidak kate lagi dengan makanan yang haram. Yang dipakai tidak ada lagi dengan pakai yang haram. Yang diminum tidak ada lagi dengan minuman yang haram. Ditinggalkan perbuatan ini tadi, itu baru benar, baru bisa dikatakan dengan orang yang hijrah. Sebab Allah itu kan baik, Allah itu thayyib, bagus. Allah ini tadi, Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Kita nak menghadap kepada Allah, tapi badan kita kotor, mana? Ya, dengan manusia baik, kalau badan kita lagi kotor, pasti kita kena usir. Marah dulu kau sini, jauh dikit, ya. Dengan sama manusia, masih kita buat jarak dengan dia tadi. Ya marah dikit, jauh dikit. Mandi dulu, kau belum mandi, ya. Ganti dulu pakaian kau, karena kau belum ganti pakaian. Dengan manusia sudah mendalami, apalagi dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita terkala kita menghadap kepada Allah, pakaian bukan apa bersihnya dari najis itu memang wajib. Tapi kalau nak bersih yang bagusnya tadi adalah bersih bagaimana cara kita mendapatkannya. Ini kita bawa dalam sholat, baju, jubah ini, sewet kita, baju kita, kopiah kita, ya. Bagus, tidak mengandung najis. Cuman ini baju dibeli dari mana? Oh, baju ini aku beli, duitnya dari mana? Oh ya, aku berusaha. Usahanya apa dia? Halal atau haram? Ya. Secara zahir dia tidak mengandung najis, sah hukumnya. Tetapi secara batin, dari mananya ini tadi itu dipersoalkan, ya. Maka yang penting adalah kehalalannya ini tadi, kebersihannya ini tadi, dan bersih secara zahir, bersih secara batin. Ini yang kita harapkan, ya, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kita bawa menghadap kepada Allah. Yang harus dibawa menghadap kepada Allah, barang yang kita masukkan itu harus halal. Makanan yang halal, minuman yang halal. Ya. Kalau makanan halal, minumannya haram, nah bercampur barang itu tadi dalam tubuh kita. Bagaimana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tatkala kita mengangkatkan dua belah tangan kita, benar secara syarat kita mohonkan kepadanya tadi. Tapi yang jadi persoalan tadi, barang yang masuk ke dalam tubuh kita ini tadi, itu menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-muhajir man hajara ma haramallahu ilaihi. Orang yang hijrah itu adalah
orang yang meninggalkan segala hal yang diharamkan kepada dirinya. Haram secara zat, haram secara hukum, ya, haram di dalam perbuatan. Banyak bentuk haram ini tadi. Haram secara zat, ya jelas, makan anjing, makan babi, ya, makan ulu, makan harimau, makan buaya, makan ini, ya, haram secara zatnya ini tadi. Tidak bisa dibenarkan, ya. Tapi yang haram juga secara hukum. Secara hukum dia haram. Zatnya udah ada haram, tidak. Hasil dari apa, jual diri, menjual diri, itu secara hukum, ya, secara hukumnya haram juga walaupun tadi, walaupun yang kita jual punya gitu, ya dah, yang ngerasukannya gitu, tapi duitnya kita bawa balik, hasil itu hasil yang diharamkan. Secara hukum dia haram, ya. Ada yang haram secara perbuatan, ya. Lanang betino, ya, haram hukumnya kecuali sudah diijab qabul dia tadi, baru akan halal, ya. Kapan dia melakukan ini, baru itu perbuatan yang halal. Yang haram bisa dihalalkan. Tapi kalau belum, barang halal pacak jadi haram. Terbalik dia tadi, ya. Kalau yang haram pacak jadi halal, mudah caranya tadi, dengan memasuki kehidupan berumah tangga melalui ijab dan qabul, sudah nikmati, ya. Tapi kalau dengan tidak jalan seperti ini tadi, ya, barang yang halal nih tadi, tapi pacak jadi haram. Kita melakukannya sebelum kita ijab qabul ini tadi, dampaknya sangat besar, ya, kemana-mana, ke anaknya, malunya, tidak ada keberkahan terhadap rezeki kita, ya. Ini segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-muhajir, orang yang dikatakan dengan hijrah itu adalah man hajara anisu. Man hajara anisu. Orang yang hijrah itu, yang dikatakan dengan orang yang hijrah itu, orang yang meninggalkan segala bentuk kejahatan, baru bisa dikatakan dengan hijrah. Jadi hijrah itu banyak rupanya. Makna hijrah itu banyak. Orang yang disebutkan dengan orang yang hijrah itu juga banyak rupanya. Bukan cuma meninggalkan dosa dan kesalahan, ya, al-muhajir man hajara, ya, zunub wal khataya, ya, bukan hanya meninggalkan man hajara ma haramallahu alaihi, bukan hanya meninggalkan yang diharamkan, tapi al-muhajir itu adalah man hajara anisu, orang yang mampu meninggalkan segala yang jahat. Itu juga disebutkan dengan orang yang hijrah. Makanya kata Rasulullah, ada tak niat? Ada tak niat? Ada tak sungguh-sungguhnya tadi? Sebab modalnya cuma dua, ya. Modalnya cuma dua, niat dan sungguh-sungguh. Kalau ada niat, ada sungguh-sungguh, pacak kita pindah, pacak kita meninggalkannya. Kalau tak kata niat, tak kata kesungguh-sungguhan, tidak pacak kita nak meninggalkannya. Dorongan yang paling besar itu adalah dorongan di dalam diri kita masing-masing. Diri kita dewe. Yang memaksa ini tadi baru baca. Kita harus mampu memaksakan diri kita. Harus mujahid. Ya. Al-mujahid itu man jahada hawahu.
Orang yang disebutkan dengan mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh tadi adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Siapa? Ya dirinya dewe. Aman orang lain cuma sekedar nyingok baik. Kita bertanya dengan wong yang pintar tadi nah. Mana pendapat kau ya? Supaya aku nih pacak ninggalkan ini tadi. Baguslah mak mano dia memberikan saran, yang masih ingin melaksanakannya tadi adalah kita. Kita itulah yang ingin melaksanakannya tadi. Nak kita gawe kenapa tidak? Ya, sebagus-bagusnya baik, amdak kita gawe kan percuma baik. Masih tidak akan bisa berubah juga. Ya. Ini terhadap kejahatan-kejahatan ini tadi. Kejahatan yang baca kita lihat dengan mata kepala kita, kejahatan yang terselubung, kejahatan yang terlihat dengan mata kita. Kalau nak berhenti dari berbuat jahat, modalnya cuma dua, ada tak niat dan ada tak sungguh-sungguh apa tidak. Ya, kalau punya niat dan sungguh-sungguh, insya Allah. Datang godaan, iblis kan model itu, rayu kenyo lagi. Dihiasinya segala maksud yang tadi supaya pacak jadi indah dalam pandangan manusia. Ya, itulah tergoda pula gawe ke lagi. Barang selama ini sudah kita tinggalkan, kita pakai lagi. Akhirnya dah pacak kita ninggalkannya terus menerus. Ya, sampailah tua. Ya, masih juga dah akan berubah. Ya, lah bercucu masih juga dah akan berubah. Kapan lagi nak berubah? Dak baca idak wong lain ngubah kenyo. Kalau bukan diri kita dewek ingin merubahnya. Ya, ada tertanam di dalam diri kita ini tadi. Sama seperti zaman Umar bin Khattab. Dia ini seorang peminum ya. Kalau minum ini tadi ketemu dengan Umar, ketakutan dia ini tadi. Sembunyi kenyo nah botol ini tadi nah. Di selo bajunya model ini nah. Mati aku jadi ketemu dengan Umar bin Khattab ini. Mati aku jinyo. Ya Allah jinyo, ubahlah apa yang ada dalam botol ini jinyo jadi banyu. Kalau dia berupa jadi banyu, laku langsung tobat mainulah jinyo. Apa dia yang kau sembunyikan dalam perut kau tadi uji Umar? Botol jinyo. Botol apa? Apa diisinya tadi? Banyunya. Banyu biasa. Kau tidak bohong? Tidak. Coba keluarkan. Ngapa botolnya lain yang mereknya ini tadi? Ya, kau ngomong banyu biasa, cuman botolnya Asoka. Ya, botolnya Asoka ini tadi nah, cuman isinya banyu biasa. Ya. Celiklah tidak percaya ini tadi. Jadi pas dikeluarkannya, diberikan dengan Umar bin Khattab ini tadi, berubah niat rupanya tadi. Karena takut dia tadi kepada Umar bin Khattab ini tadi, takut dihukum karena dia masih belum mampu meninggalkan daripada perbuatan maksiat ini. Botol Asoka tadi berubah jadi banyu biasa. Dari semenjak itulah dia menjadi orang yang bertaubat. Tak sekala lagi pun dia ngulangi tadi. Mati aku kedua kali kayak terulang kali. Kekuatan apa? Kekuatan daripada niatnya. Baru kekuatan daripada niatnya. Belum bersungguh-sungguh dia. Tapi karena dia bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, azabnya di dalam hatinya ini tadi, pokoknya mana caranya aku harus berubah. Ya. Sama seperti Umar juga itu. Nah, berhenti apa tidak kamu? Ya. Ya Rabb, kami akan berhenti. Berhenti. Jadi sudah beliau menyebutkan berhenti ini memang berhenti total. Ya. Gawenya gawe siapa? Gawenya gawe para sahabat ini kan gawenya itu galuh. Ya. Tapi karena kesungguh-sungguhan ini tadi. Ada kesungguh-sungguhan dan ada niat ini tadi, maka berubah. Nah ini.
Siapa lagi yang disebutkan dengan muhajir? Al-muhajir orang yang hijrah. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Segala yang dilarangnya, dia mampu meninggalkannya. Itu disebutkan dengan orang yang hijrah. Ya, meninggalkan segala hal yang diharamkan, meninggalkan dosa dan kesalahan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Ya, apa yang dilarang oleh Allah? Banyak. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang dilarang ini banyak. Ya. Kapan Allah sudah melarangnya, sudah tinggal tanpa kompromi. Kapan Allah apa menyuruhnya, gawekan. Ya. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Selamat kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Cuma kadang-kadang kita ini terkala kita nak meninggalkan ini tadi, berpapasan pulu, bertemu pulu dengan musuh Allah ini tadi. Kalau benar kita ini nak meninggalkan gawe ini tadi, keribik-keribiknya, dikit-dikitnya, dibukakannya. Kalau maksiat ini tadi, nah ya kita tak lagi nak nyengok daripada maksiat seperti ini tadi. Cuman kadang-kadang ditampilkannya, bukan dicari, metu dewek dia di. Nah, ojek kita ngapu pajak metu setua ini, ya, ujung-ujungnya kepengen nyari puluh, di mana tempatnya ini ya, lah kita cari, cuman terjengok baik tak kata masalah, gila nak nyarinya itu yang bermasalah puluh. Sengaja kita cari di mana nah dapatnya ini tadi. Padahal rupanya sebenarnya ingin mancing gitu. Mancing, ya, memancing daripada penglihatan kita ini tadi. Ini dari pola mata kita, ya, lidah kita, segala hal yang dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkala kita mampu mengendalikannya, itulah orang yang benar-benar hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti dengan al-mujahid. Siapa orang yang mujahid? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahid, orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang bersungguh-sungguh terhadap dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hijrah adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang diharamkannya, segala hal yang dilarangnya, segala hal yang dicegahnya, yang tidak diperbolehkannya, segala hal yang kejahatan. Itulah orang yang dikatakan dengan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya kita semua masih dalam bulan Muharram ini kita akan melaksanakan hijrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kiranya kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wa sirra sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.